Kali ini gue bakal cerita tentang seorang psikopat di abad pertengahan, dan cerita ini cukup terkenal gitu, bahkan sampai masuk ke dalam Guinness Book of World Record. Nah, siapa dia? Dia adalah Elizabeth Bathory. Halo Sobat Nongki sekalian, kembali lagi di channel Dwi Tungsing, dan semoga cerita kita kali ini dapat menemani tongkrongan kalian. Nah, Elizabeth Bathory itu siapa sih? Jadi gini, Elizabeth Bathory ini dikenal sebagai seorang psikopat perempuan yang namanya ini terukir di Guinness Book of World Record sebagai wanita pembunuh dengan korban terbanyak di dunia. Nggak tanggung-tanggung, jumlah korbannya ini mencapai 612 jiwa. Dan itu semua adalah gadis muda. Elizabeth Bathory itu lahir di sebuah perkebunan keluarga di Nirbator. Letaknya yaitu di kerajaan Hungaria pada tahun 1560 atau 1561. Nah, Elizabeth ini sebenarnya cukup beruntung gitu, karena terlahir di pasangan orang kaya gitu, bahkan disebut juga sebagai bangsawan. Yang orang tuanya sendiri namanya itu Georges dan Anna Bathory. Mereka ini adalah salah satu keluarga bangsawan paling kaya di Hungaria pada saat itu. Keluarga besarnya juga terdiri dari orang-orang terpandang. Salah satu sepupunya adalah Perdana Menteri di Hungaria. Seorangnya lagi adalah kardinal. Bahkan ya pamannya yang bernama Stefan itu kemudian menjadi seorang raja di Polandia. Nah, kakek buyut Elizabeth Bathory, yaitu Prince Stephen Bathory, itu merupakan salah satu kesatria yang memimpin pasukan Vlad Dracul ketika dia merebut kembali kekuasaan di Wallachia seabad sebelumnya. Dari kecil Elizabeth Bathory ini sudah terbiasa dengan kekerasan gitu. Bahkan orang tuanya sendiri sering mengajak Bathory ini untuk menonton atau melihat eksekusi mati para terpidana mati gitu. Bukannya jijik atau takut gitu, dia hanya terlihat geli gitu. Nah, dan meski sekilas semuanya tampak normal, Elizabeth Bathory ini ternyata di masa kecilnya itu selalu kejang gitu, kejangnya itu parah, dan itu disebabkan oleh epilepsi yang dideritanya. Nah, dugaannya epilepsi atau penyakit-penyakit bawaannya ini dikarenakan hubungan sedarah kedua orang tuanya. Nah, serangkaian pengobatan itu seringkali dijalani, dan salah satunya itu perdukunan semu yang menginspirasi banyak cerita paling berbahaya tentang legenda vampir Bathory. Nah, hal ini menjadi sebuah spekulasi dan konspirasi karena sangat sedikit tentang masa kecil Elizabeth Bathory yang dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat. Bahkan ya, ada konspirasi di mana kejangnya ini diobati dengan menggosokkan darah yang bukan seorang penderita gitu di bibirnya, atau bahkan menggunakan sepotong tengkorak gitu. Nah, pada umur 10 tahun Elizabeth ini bertunangan dengan Ferenc Nadasdy yang merupakan kaum bangsawan juga. Nah, kemudian mereka ini melangsungkan pernikahan itu di tahun 1575, di mana Elizabeth ini sudah berumur 15 tahun dan Nadasdy, suaminya itu berumur 19 tahun. Nah, dalam kebudayaan mereka, kalau seorang sudah menikah, maka nama belakang istri itu akan mengikuti nama belakang suami, di mana yang berarti Elizabeth ini seharusnya akan berubah menjadi Elizabeth Nadasdy. Namun ternyata Elizabeth ini nggak mau menggunakan nama belakang suaminya karena menganggap status kebangsawanan suaminya ini lebih rendah daripada status kebangsawanan si Elizabeth ini. Nah, sehingga akhirnya Ferenc Nadasdy lah yang mengalah dan memutuskan memakai nama Baroti di belakang namanya. Dari pernikahan mereka berdua ini, orang tuanya ini nggak tanggung-tanggung ketika mengasih hadiah gitu. Orang tuanya ini ngasih hadiah sebuah kastil yang bernama Kastil České, yang terletak di ujung bawah pegunungan Karpatian di Hungaria. Beberapa tahun setelah pernikahan, Ferenc ini kemudian
dipromosikan untuk dijadikan komandan utama pasukan Hungaria gitu, dan kemudian dikirim untuk berperang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Dia bahkan dianggap sebagai pahlawan di Hungaria dengan julukan Black Hero of Hungary. Karena Ferenc ini lebih sering berada di medan pertempuran, Elizabeth ini akhirnya merasa kesepian karena sering ditinggal gitu kan. Dan di saat itulah Elizabeth ini diam-diam menjalin hubungan dengan kekasih gelapnya gitu. Bahkan pernah suatu waktu dia kabur bersama selingkuhannya gitu. Namun akhirnya dia memutuskan untuk kembali lagi dan suaminya pun memaafkannya. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi ketagihan Elizabeth akan kepuasan seksual gitu. Disebutkan bahwa Elizabeth itu menjadi seorang biseksual dengan melakukan hubungan dengan bibinya, Countess Clara Báthory. Nah, Elizabeth dan Ferenc ini memiliki 4 orang anak, 3 perempuan dan 1 laki-laki. Tapi hasrat seksual Elizabeth ini juga terbilang aneh gitu, di mana dia ini suka sekali menyiksa pelayan-pelayannya yang masih muda dengan cara mengikat, menelanjangi, kemudian mencambuknya, bahkan ya tak segan melukainya dengan berbagai alat di bagian-bagian tubuh tertentu gitu. Jadi dia ini nggak sendirian gitu dalam melakukan aksinya. Dia dibantu oleh pelayan-pelayannya, antara lain Dorothea Sentes yang biasa disebut Dorka, terus Suster Ilona Jo, terus pelayan pria namanya Johannes Utsvari, dan seorang pelayan wanita bernama Anna Darfula. Nah, pada tanggal 4 Januari 1604, Ferenc ini meninggal dunia tanpa diketahui penyebabnya gitu. Setelah kepergian Ferenc, kelakuan Elizabeth ini malah makin menjadi-jadi dalam mencari, menyiksa, bahkan membunuh tumbalnya. Kemudian memasuki usia 40 tahun, kulit Elizabeth ini mengalami tanda-tanda penuaan dan munculnya keriput gitu. Padahal nih ya, pada usia-usia seperti itu kan sudah sewajarnya gitu muncul tanda-tanda penuaan dan keriput di kulit. Namun karena Elizabeth ini adalah penggila kecantikan dan dia adalah pemuja kecantikan itu sendiri, dia nggak mau ada perubahan yang spesifik terjadi di dalam tubuhnya sehingga menghilangkan kecantikannya. Jadi berbagai cara akan dia lakukan untuk mempertahankan kecantikannya itu. Nah, Dorca yang merupakan pelayan terdekat Elizabeth ini memberikan pengaruh kepada Elizabeth bahwa dia tetap bisa awet muda dengan darah gadis muda gitu. Tapi selama ini eh, pernyataan Dorca ini nggak digubris gitu, nggak dihiraukan oleh si Elizabeth. Nah, suatu saat nih ada salah satu pelayannya itu melakukan kesalahan, di mana ketika menyisir rambut si Elizabeth itu nggak sengaja ketarik dan membuat Elizabeth ini marah. Sampai akhirnya Elizabeth ini menampar pelayan gadis muda itu, yang seorang gadis muda itu, sehingga dari hidungnya itu bercucuran darah gitu. Nah, darah yang keluar dari hidung pelayannya itu nggak sengaja menempel atau muncrat ke tangan si Elizabeth. Saat itulah Elizabeth disebutkan menduga dan percaya bahwa darah seorang gadis muda ini memancarkan cahaya kemudaan mereka dan dapat dijadikan sebagai obat untuk awet muda. Dia kemudian menyuruh pelayannya untuk menelanjangi gadis tersebut gitu. Kemudian menariknya ke atas bak mandi dan memotong urat nadinya. Ketika si gadis ini sudah kehabisan darah nih ya, Elizabeth segera masuk ke dalam bak mandi untuk kemudian berendam dalam genangan darah itu. Nah, dia menemukan apa yang diyakininya sebagai rahasia awet muda. Ketika semua pelayan mudanya ini sudah mati, Elizabeth ini mulai merekrut gadis muda di desa gitu, di sekitarnya, untuk kemudian dijadikan pelayan di kastelnya. Dia membuka lowongan kerja sebagai pelayan kastel gitu. Tapi itu hanyalah lowongan fiktif. Alih-alih mendapatkan pekerjaan, nasib mereka semua itu sama dengan pelayan-pelayan sebelumnya, yaitu dibunuh dan diikat di sekeliling bak mandi untuk kemudian diiris nadinya biar darahnya ini bercucuran ke dalam bak mandi gitu. Kemudian dipakailah untuk mandi.
Ada yang bilang juga kalau darah para gadis ini dikumpulkan dalam ember kemudian dimasukkan ke dalam bak mandi. Tapi ya sama aja sih, sama-sama ngeri juga kalau yang satunya bilang diikat di sekeliling bak mandi kemudian diiris urat nadinya biar bercucuran, dan satunya lagi dikumpulkan di ember untuk kemudian dimasukkan ke bak mandi. Ya sama-sama ngeri juga sih. Tapi nggak berhenti di situ. Setelah Elizabeth ini kesulitan mencari gadis muda di desa, ia kemudian beralih ke bangsawan yang statusnya itu lebih rendah lah dari dia gitu. Dimana gadis-gadis bangsawan ini dikirim oleh orang tuanya untuk belajar sopan santun di istana. Bahkan Elizabeth ini memerintahkan pelayannya untuk menculik para korbannya gitu. Nah, para korbannya ini awalnya dimakamkan secara ritual keagamaan gitu. Tapi jelas nggak bertahan dengan lama gitu karena korbannya ini terlalu banyak. Sehingga membuat pendeta ini curiga dan akhirnya nggak mau untuk melakukan prosesi itu karena korban ini nggak diketahui gitu penyebab pastinya mereka ini meninggal karena apa gitu. Nah, Elizabeth ini kemudian mengancam si pendeta agar tidak menyebarkan rumor tentang kejadian itu. Karena sudah kehabisan alasan ya, akhirnya Elizabeth ini nggak lagi menguburkan jasad-jasad dari korbannya, melainkan membuangnya ke lahan pertanian, sawah, terus sungai di belakang kastelnya dan lain sebagainya gitu. Nah, hilangnya gadis-gadis bangsawan dengan cepat mendapatkan perhatian di kalangan bangsawan, orang-orang berpengaruh, bahkan raja itu sendiri. Salah satu korbannya ini berhasil kabur dan akhirnya melaporkan kejadian itu ke pihak berwenang di sana. Raja Matthias dari Hungaria itu kemudian memerintahkan sepupu Elizabeth sendiri yang bernama Georgi Turzo yang menjadi gubernur provinsi untuk menyelidiki laporan tersebut gitu. Dan pada tanggal 30 Desember 1610, pasukan tentara di bawah pimpinan Turzo yang merupakan sepupu Elizabeth ini menyerbu istananya di malam hari. Nah, dan benar saja di situ mereka menemukan mayat seorang gadis yang pucat kehabisan darah di atas meja gitu. Dan seorang lainnya yang masih hidup namun sudah sekarat gitu. Dia terikat di tiang dengan kedua tangannya, itu urat nadinya sudah terpotong dan meneteskan darah. Di bagian penjara ditemukan belasan gadis yang sedang ditahan menunggu giliran dibunuh. Dan kemudian di ruang basement itu ditemukan lebih dari 50 mayat yang sebagian besar itu sudah mulai membusuk. Atas temuan itu, kaki tangan Elizabeth ini dihukum mati, di mana Dorothea Dentes dan Joe itu dihukum bakar, sedangkan Anna Dracula itu dihukum penggal. Sedangkan Elizabeth sendiri, si pelaku utama, itu terhindar gitu dari hukuman mati karena berasal dari kaum bangsawan. Ia tidak dihukum mati seperti ketiga kaki tangannya, melainkan dikurung di dalam kamarnya dengan menutup pintu dan jendelanya hingga menyisakan lubang yang kecil untuk memberinya makan doang gitu. Nah, tahun 1614 atau 4 tahun setelah Elizabeth ini diisolasi dengan tembok di kamarnya, seorang penjaga ini melihat makanan yang disajikan untuk Elizabeth ini nggak disentuh sama sekali gitu. Kemudian penjaganya ini mengintip ke dalam dan melihat Elizabeth ini dalam keadaan tersungkur gitu dengan wajah di lantai. Dan dipastikanlah di situ bahwa Elizabeth Barotti itu meninggal dunia di usianya yang ke-54 tahun. Beberapa sejarawan itu berpendapat bahwa Báthory ini sebenarnya hanyalah korban konspirasi. Profesor Hungaria Laszlo Nagy itu mengklaim tuduhan dan proses terhadap Báthory ini bermotif politik karena kekayaan dan kepemilikan lahan yang luas di Hungaria. Ada kemungkinan bahwa kekayaan dan kekuasaan Báthory itu membuatnya dianggap sebagai ancaman bagi para pemimpin Hungaria. Nah, tapi sulit sih untuk membantah bukti kuat dari banyaknya mayat-mayat gadis yang ditemukan di kastelnya itu. Dan mungkin saja Elizabeth ini emang dengan sadar dan sengaja melakukannya karena statusnya sebagai seorang bangsawan
yang memiliki hak istimewa gitu. Dan menurutnya dia akan kebal hukum. Dan benar saja, tidak seperti kaki tangannya, dia tidak dihukum mati sendiri gitu. Oke, itu tadi cerita tentang psikopat wanita dengan korban terbanyak di dunia. Gimana menurut teman-teman? Oke, gitu aja.